nyuruh ini itu ternyata saya terlalu otoriter. Nah, anak saya nanti akhirnya semua kata mama, semua kata ibu, semua kata ayah. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Elin di podcast Ngopeni, ngobrol pembangunan dan inovasi Jawa Tengah. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol asik dan kali ini pemirsa, saya akan memperkenalkan narasumber saya. Ada yang sudah datang. Saya bingung ini mau manggil siapa. Oke, mudah sekali. Aduh, oke. Ini ada dengan Bapak Pradana Agung Nugraha SSTPMM. Beliau adalah PLT Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Pak, sebelum kita mulai podcast, mohon izin. Ini saya panggilnya Mas apa Bapak? Aduh, takut salah ini. Sebenarnya panggil apa aja boleh. Mau Pak mau Mas boleh, Om juga nggak ada masalah. Aduh, kayaknya jangan Om deh ya. Kayaknya jangan Om dulu, jangan Om. Oke. Ya. Oke, saya panggilnya berarti Mas Pradana mungkin. Boleh, Bapak boleh. Pradana. Oke, baik. Kita seumuran kan? Iya. Jadi kita seumuran. Tapi kayaknya kelihatan muda Bapak ketimbang saya. Apakah saya yang boros ya, Pak? Enggak ya. Oke. Bapak apa namanya? Panggilnya Pak aja deh, pakai seragam soalnya sungkan saya akhirnya. Bapak, pada kesempatan ini kita bakal ngobrolin terkait indeks demokrasi dalam mengukur kesehatan demokrasi Indonesia hari ini. Baik, sebelum panjang kali lebar kali tinggi nih, boleh di-share ke pemirsa semua, seperti apa sih keadaan dan kondisi demokrasi Indonesia hari ini? Ya, demokrasi Indonesia saat ini baik-baik saja. Ada beberapa yang akan mengurangi nilai-nilai indeks demokrasi, itu hal yang sangat lumrah karena kita selalu ingin berproses ke lebih baik. Indeks demokrasi sebenarnya itu mulai tahun 2009 kalau tidak salah. Pertama kali dilihat, pertama kali dihitung oleh BPS waktu itu untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi, menyediakan alat evaluasi kinerja demokrasi di Indonesia. Acuan perumusan kebijakan itu mendukung pemantauan dan penelitian. Awalnya begitu. Kita lihat nih, indeksnya demokrasi di Pemprov Jawa Tengah seberapa. Pemprov se-Indonesia bagaimana. Nah, dan itu nanti berpengaruh berbagai hal. Nanti kita bicara lebih lanjut, Mbak. Oke, baik. Itu terkait indeks demokrasi secara nasional. Sebelum kita membahas terkait indeks demokrasinya sendiri nih, kalau untuk di Jawa Tengah, demokrasinya seperti apa ini? Apa kabar Jawa Tengah terkait demokrasinya? Apakah sebaik-baik saja seperti secara universal, seperti secara umum seperti Indonesia? Betul. Atau seperti apa ini, Bapak? Jawa Tengah mulai diukur tahun 2009, itu sekitar angka 60-an. 60-an? Iya. Ya, karena kita belum siap mungkin, atau ini merupakan indeks yang baru. Namun, ke depan, melangkah ke depan harus makin keren, harus makin baik. Kita kelola betul-betul masalah demokrasi di Jawa Tengah. Ada kebebasan, ada gender yang dihitung, dan lembaga-lembaga yang mengolah itu. Akhirnya tahun ini Jawa Tengah nomor 4, Mbak. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Kita di 38 provinsi, 4 besar, tentu suatu kebanggaan. Tentunya kita akan menjaga terus tentang indeks demokrasi Indonesia ini, karena saat ini kita mengenalnya lebih ke IDI. IDI itu Indeks Demokrasi Indonesia, merupakan IKU gubernur, indeks kinerja utama gubernur. Jadi harus
bagus, harus kita jaga ritmenya. Sekarang nomor 4, besok nanti 5 tahun depan kita harus nomor 1. Oke. Kita kelola sumber daya, kita kerjasama dengan semua. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pradana bahwa targetnya 5 tahun ke depan Jawa Tengah bisa jadi di peringkat 1 tingkat demokrasinya. Oke. Nah, apa strategi yang dilakukan dari Pemprov Jateng sendiri, Pak? Biar nanti kita bergeser nih dari posisi 4 besar kita bisa ke posisi pertama. Karena kita tahu Indonesia kita punya 38 provinsi. Tentu ini persaingan yang cukup lumayan lah ya, Pak. Pasti. Ya. Semuanya ingin yang terbaik. Betul. Untuk menunjukkan demokrasi di setiap provinsi. Semua pasti ingin yang terbaik, menunjukkan itu. Namun, dan semuanya punya cara berbeda-beda. Tapi yang jelas adalah tidak boleh mengekang. Pendapat masyarakat. Harus kita salurkan dengan yang tepat. Tidak boleh membuat aturan-aturan yang ada diskriminasi. Nah, ada aturan yang baik tapi ternyata itu diskriminasi, itu sangat disayangkan. Nah, terus kebebasan berpendapat, berkumpul, berorganisasi, serta berkeyakinan harus dipastikan. Selain nanti dibantu beberapa pentahelik, ada media, ada mahasiswa, ada dunia usaha, ini yang paling penting. Tidak boleh mengekang masyarakat. Mereka mau mengkritisi pemerintah, boleh. Bahkan kita bikin saluran, beberapa saluran lapor grup dan lain sebagainya. Itu salah satu biar masyarakat dekat dengan warganya. Pak Lutfi juga mempunyai media sosial yang dikelola. Pak Lutfi, interaksi dengan masyarakat menjadi hal yang penting. Juga masalah berkeyakinan, kita nggak boleh menentukan atau menghalang-halangi. Penolakan rumah ibadah itu menjadi salah satu hal yang harus kita hindari. Nah, terus pemenuhan hak-hak pekerja termasuk pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya juga kita harus perhatikan. Itu merupakan beberapa hal yang bagaimana menjaga demokrasi yang baik di Jawa Tengah, dan merupakan cara semua provinsi melakukan hal yang sama. Nanti masalah kesetaraan juga menjadi hal yang penting. Kesetaraan, apa itu gender, partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan, anti monopoli, maksudnya sumber daya ekonomi yang jelas, perlindungan jaminan sosial, kesetaraan akses informasi atas pelayanan dasar, itu juga penting kita lakukan. Berarti itu kiat-kiat yang dilakukan dari Pemprov Jateng. Tadi disebutin Pak Pradana kan itu sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh semua provinsi yang ada di Indonesia. Tapi di Jateng ada treatment khusus kah, Pak? Untuk menjaga demokrasi ini. Tadi kan ada beberapa indikator-indikator yang sudah disebutkan. Kita kelola berbagai macam simpul-simpul. Kita pendekatan beberapa organisasi kemasyarakatan agar bersama-sama dengan pemerintah mensukseskan pembangunan pemerintah. Akhirnya keadaan kondusivitas, keamanan itu menjadi hal yang faktor utama di Jawa Tengah. Baik. Nah, kemudian nih, bagaimana cara mengukur indeks demokrasi yang ada di Jawa Tengah khususnya? Ini kan kita bicara Jawa Tengah nih, Bapak. Cara mengukurnya gimana nih? Apakah ada poin-poin tertentu yang ini bisa dikatakan Jawa Tengah sebenarnya udah bagus nih. Sebenarnya ini kurang nih bagian ini. Pengukurannya itu sudah jelas, Mbak. Ada rumusnya, ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu tentang kebebasan. Yang pertama itu terkait kebebasan. Yang kedua terkait dengan kesetaraan. Yang kedua tentang kesetaraan. Yang ketiga tentang partisipasi
lembaga demokrasi. Nah, 3 hal ini menjadi kunci. 3 hal ini nanti di breakdown terhadap beberapa misi-misi ya sekitar 20-an itu misi-misi. Oke, berarti mungkin kita bahas satu-satu di Pak Pradana. Terkait kebebasan di Jawa Tengah, apakah kita warga Jawa Tengah dibebaskan untuk berpendapat? Pasti. Kita dijamin keamanannya atau pasti? Ini bisa dijelaskan lebih detail terkait poin kebebasan ini, ya. Pak? Kebebasan ini mencakup kebebasan berpendapat, berkumpul, berorganisasi, berkeyakinan, hak pemilih dan dipilih, pemenuhan hak pekerja termasuk pers yang bebas dalam menjalankan tugasnya. Kita setiap hari saya menerima unjuk rasa. Oke. Menjelang akhir tahun ini banyak sekali unjuk rasa yang akan dilakukan tentang upah buruh dan lain sebagainya. Iya, menjelang kemarin ada kebebasan yang menjadi kebebasan, Mbak. Itu ketika kemarin demo sampai malam, itu bukan kebebasan tapi itu kerusuhan. Kalau sudah anarkis gitu. Kebebasan itu yang mendapat kita terima, kita carikan solusi yang terbaik. Kalau kita nggak bisa itu kewenangan pusat, kita lakukan sampaikan ke pusat apa yang diminta, apa yang mau direncanakan, begitu. Oke, berarti bisa dibilang adanya kebebasan bukan berarti benar-benar bebas, tapi ada batasan-batasan ketika mengutarakan, gitu ya. Seperti kejadian mungkin demo yang rusuh itu bukan termasuk kebebasan berpendapat, gitu kan? Betul. Tapi pernah kejadian yang sampai rusuh banget, gitu gak sih Pak? Kalau pas demo di Jateng, saya penasaran. Yang kemarin yang mana nih Pak? Bulan Agustus akhir. Oh, yang demo terkait apa ya? Boleh dijelasin ke pemirsa biar tahu. Tentang 17+8 itu, masalah flexing anggota dewan dan sebagainya. Itu kegiatan unjuk rasa yang serentak seluruh Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Apa ini terstruktur? Mungkin terstruktur. Nah, dengan target yang telah jelas, tapi kita nggak tahu juga. Mereka pinginnya ada uang perumahan untuk anggota dewan yang dinilai terlalu berlebihan dan lain sebagainya, menjadi para masyarakat berunjuk rasa, menyampaikan pendapatnya. Pernah beberapa kali ditemui, tapi inginnya langsung, nah kebetulan beberapa berhalangan, kita temui, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi. Nah, tapi beberapa tempat di Jawa Tengah banyak sekali terjadi kerusuhan dan beberapa pembakaran gedung DPRD. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan kejadian-kejadian seperti itu ya, sangat Pak, ya? disayangkan sekali. Padahal bebas itu kita udah dikasih kebebasan untuk mengutarakan pendapat, tapi cukup disayangkan ketika terjadi kayak gitu kan masuknya anarkisme ya Pak. Nah, nanti arahnya ke sana. Arahnya lebih ke sana gitu. Jadi buat pemirsa yang pengen mengutarakan pendapat sebenarnya itu dijamin, apalagi undang-undang juga menjamin ya Pak ya, kebebasan berpendapat, tapi jangan yang anarkis lah gitu. Betul. Terus kalau kita pengen menggelar demo, kita harus gimana nih Pak biar tidak kebablasan nih? Contoh para mahasiswa, biasanya yang suka demo tuh mahasiswa, kemudian para buruh, biar gak kebablasan bebasnya. Kebablasan bebasnya. Itu gimana itu Pak? Ya, demo yang baik dan mengena itu Mbak, bisa beragam, aneka ragamnya, bisa masing-masing. Ada yang bikin surat terbuka, menulis di koran, atau dia langsung mengena, atau bikin di media sosial, atau turun ke jalan, itu diperbolehkan. Nah, tapi diajak ngobrol, diskusi, tidak perlu ada provokator. Kita takutnya mereka disusupi, dan pasti kita ketika baik-baik, mereka pasti kita terima. Kemarin juga pernah demo, tapi mereka ajak kita duduk bersama di Simpang 5. Ada beberapa Forkompinda hadir di sana, anggota DPRD juga hadir di situ. Mereka malah ketemu dengan apa yang mereka ingin ungkapkan. Nah, tuntutannya kita catat, yang merupakan bagian kita
kita akan selesaikan. Kalau itu tuntutannya ada di pemerintah pusat, pastinya kita akan bersurat dan kita lakukan. Kita bikin surat ke pemerintah pusat terkait apa yang menjadi tuntutan mereka. Kita sampaikan. Nah, jadi mereka udah langsung satu-satu, Pak izin, satu-satu. Nah, kayak mimbar bebas, diskusi, itu merupakan hal yang paling penting. Oke, baik. Tapi terkait ini, apakah dari Kesbangpol sendiri membuat atau memberikan wadah sih Pak ke masyarakat? Misalkan apa namanya? Tadi disebutin ada mimbar gitu kan. Ya. Jadi masyarakat silahkan yang pengen ngomong. Betul. Selain itu apakah ada wadah lain untuk masyarakat menyampaikan unek-uneknya, karena jadi masyarakat kadang unek-uneknya banyak sekali Bapak. Kami terbuka Mbak. Kesbangpol terbuka. Dengan beberapa teman-teman di Kesbangpol, kadang kami menerima BEM Undip, kita menerima BEM beberapa BEM yang ada di Semarang, kita menerima teman-teman dari Cipayung Plus, kita berikan beberapa media untuk mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah, seperti rumah kebangsaan. Kita rumah kebangsaan merupakan rumah yang untuk berkegiatan oleh Cipayung. Nah, kegiatan bersama banyak sekali. Kemarin saya barusan jadi dari Undip. Hari Kamis kemarin juga dari UIN Wali Songo. Nah, sering sekali kita berkenalan dengan mahasiswa. Mungkin minggu ini dan bulan ini lebih dari 5 kali saya ke universitas. Luar biasa, 5 kali ke universitas yang ada di Semarang. Karena kami tahu yang namanya mahasiswa itu adalah generasi saya, generasi penerus saya maksudnya. Nah, terlihat muda ya Mbak, tapi besok 20 tahun lagi Mbak, 2045, saya udah pensiun. Saya udah pensiun 2045. 2045 Bapak? Saya udah pensiun. Nah, karena sekarang saya umurnya 43, 2045 sudah 20 tahun lebih. Mahasiswa lah yang nanti akan menentukan arah bangsa. Kita harus menjauhkan mereka terhadap hal-hal yang tidak baik. Banyak para jaringan-jaringan terorisme itu juga inginnya merekrut mahasiswa. Banyak bandar-bandar narkoba itu juga pengennya jaringan mahasiswa. Seperti saya nggak laku. Nah, itu mereka harus kita jaga dan berhasil ke 2045. Itu penting. Nah, siapa lagi kalau nggak mereka? Betul, setuju Bapak. Seperti jenengan. Nah, masih muda. Nah, 2045 masih umurnya masih 40-an tahun. Iya. Betul Pak? Menggantikan jenengan-jenengan yang betul. Kita ingat kalau yang Muslim ada Nabi Muhammad. Menjadi pemimpin itu umur 40 tahun. Ada Presiden Soekarno. Juga 40 tahun. 40 tahun juga. Bung Hatta 40 tahun lebih dikit. Nah, umur yang sangat matang nanti untuk memimpin bangsa dan negara. Menentukan arah. Oke. Bapak, baik, terkait tadi ada mahasiswa yang sering ngadu ke Kesbangpol nih Pak. Boleh kasih tahu nggak sih aduannya mereka ngasih unek-unek apa sih? Apakah UKT mereka atau sebenarnya mereka sudah peka terhadap isu-isu politik, kemudian udah peka terkait permasalahan demokrasi yang ada di Jawa Tengah atau di Indonesia umumnya? Seperti apa yang mereka adukan Pak? Bukan mengadu Mbak, saya nggak ngomong mengadu, tapi mereka seringkali ke Kesbangpol untuk berkolaborasi. Berkolaborasi atas kegiatan mereka dilakukan bersama dengan Kesbangpol. Itu sering sekali. BEM ini melaksanakan ini dengan kerjasama dengan Kesbangpol. Dan Kesbangpol itu kan bapaknya Ormas. Betul. Nah, bapaknya Ormas. OPD yang tidak takut dengan Ormas, Kesbangpol. Nah, beberapa OPD mungkin agak sedikit menghindar. Oke. Nah. Baik. Lalu kegiatan yang dilakukan apa nih Pak dari Kesbangpol? Ketika kita minta kolaborasi mungkin dari universitas-universitas. Ketika ada beberapa anggaran kegiatan, kita bisa kolaborasi dengan mereka. Atau mereka bisa kita kolaborasikan menjadi peserta kegiatan kita.
Oke. Jadi sisi kritis mahasiswa tidak akan hilang karena tidak ada tekanan dari kami untuk jangan bertanya, jangan ini, jangan enggak, kritis saja. Bahkan kami sering menyampaikan kepada mereka, kalian harus kritis kepada pemerintah. Kritiklah pemerintah dengan sekeras-keras. Sama itu. Tapi ketika pemerintah ingin bantuan, tolong bantu pemerintah sekuat-kuatnya. Nah, jadi balance. Mahasiswa juga bagian dari Indonesia, bagian dari pemerintahan ini. Sehingga mengkritik merupakan hal yang sangat baik, tapi ketika kita butuh bantuan, seperti beberapa kegiatan apa atau survei apa, tolong bantu pemerintah. Pemerintah nggak bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri. Ada bantuan dari perguruan tinggi, ada bantuan dari pengusaha, media sosial yang kita sebut itu pentahelix. Harus saling bersama-sama. Harus bersama-sama, bersinergi bersama. Saya setuju dengan itu. Baik, Bapak kembali melihat mahasiswa lagi, kayaknya asik nih mahasiswa, melihat mahasiswa ini khususnya yang ada di Jateng nih. Apakah dari Kesbangpol menilai sudah cukup melek demokrasikah mahasiswa yang ada di Jateng? Sangat melek. Seperti apa? Meleknya dan meleknya seperti apa nih Pak? Dia selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan, tapi juga mencarikan solusi. Nah, menawarkan berbagai macam solusi. Dia tidak langsung berbuat anarkis sebenarnya. Berbuat anarkis itu ada beberapa hal. Kadang ada yang penyusup disusupi mereka, berarti sehingga mereka terpancing semuanya. Kalau masih yang saya kenal, mereka baik-baik. Mereka mengerti kondisi, mereka tahu masalah masih demokrasi harus bagaimana, dan yang jelas mereka mengerti peraturan undang-undangan dalam rangka penyampaian pendapat. Mereka tahu. Berarti sudah bisa dibilang di Jawa Tengah mahasiswanya sudah melek demokrasi. Oh sudah. Berarti nggak ada PR dong Pak dari Kesbangpol buat sosialisasi. Selalu kirain nggak ada. Bukan PR ya, tapi tantangan ke depan. Kita harus selalu menjaga ini tetap utuh, karena ini indeks kinerja utama gubernur, agar tidak lagi anarkisme dalam unjuk rasa, dan jangan ada lagi penyusup. Itu sering ya di media sosial, di provokatornya di media sosial. Kita jaga, udah di dunia nyata, tapi di dunia maya juga kita lakukan tentang menjaga stabilitas, menjaga kondusivitas, dan menjaga demokrasi di Jawa Tengah. Oke, tadi sempat menyinggung terkait media sosial nih Bapak. Oke. Nah, bagaimana cara dari Kesbangpol menjaga demokrasi di media sosial? Kita tahu media sosial hari ini sangat masif sekali. Ada TikTok, ada Instagram, YouTube, Facebook, dan lainnya. Itu sangat masif sekali. Semua main Instagram, semua main TikTok. Di tengah joget-joget TikTok yang seperti itu. Seperti apa dari Kesbangpol menjaga hal tersebut? Ya, media sosial sekarang menjadi hal yang sangat penting dalam menjual apapun. Artinya apakah diri saya dijual di media sosial tentang kepentingan saya, bisa sangat cepat. Dan media sosial saat ini mencari apapun bisa. Betul. Dari kita belajar ngaji sampai mencari kiai, itu ada di media sosial. Kadang-kadang juga takutnya salah mencari itu. Nah, dan bangsa Indonesia menjadi bangsa terberisik di dunia di media sosial. Iya, netizennya luar biasa sekali Indonesia. Tapi berbanding terbalik ketika di dunia nyata. Sangat santun. Orang luar sangat senang dengan kita. Itu awalnya. Karena kesantunan kita. Tapi berbanding terbalik kita di media sosial. Sudah terbukti. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan influencer. Saya pernah mengundang Habib Jafar di Jawa Tengah dalam rangka hari lahir Pancasila. Kita sampaikan
Bib, bagaimana tentang ini, Bib? Media sosial, Bib? Ada yang tanya seperti itu. Baik, menurut survei, media sosial itu 60% hoax. 60% hoax? Ya, dan 30% dan 20%, kayaknya kalau salah, 20% itu yang berita yang benar tentang toleransi, tentang Pancasila, dan sebagainya. Sehingga kita membuka media sosial, itu pasti sudah dipaparkan berita hoax 3 kali lipat. Bagaimana kita mengelolanya? Satu, jangan diteruskan, dibuka, ditinggalkan. Nah, yang kedua, selalu posting hal-hal yang melawan dari hoax itu. Mungkin berita-berita tentang narasi-narasi tentang yang positif untuk menghantar itu, menaikkan yang 20%. Kita buat kegiatan-kegiatan terus kita naikkan, kita counter terus dengan berita-berita dan narasi-narasi positif. Nah, Kesbangpol bagaimana? Kesbangpol juga sering berdiskusi tentang hal ini. Bagaimana membuat narasi positif di media sosial? Nah, karena sangat berbahaya sekali ini, Mbak. Sangat berbahaya sekali tentang media sosial ini. Ngeri. Nah, nggak ada stopnya. Kalau di negara lain itu ada satu media sosial tok yang boleh, jangan nggak boleh. Itu ada. Nah, kita semuanya. Nah, tapi banyak juga sisi positif untuk media sosial. Nah, kita tahu negara lain dengan media sosial, kita tahu informasi penting saat ini dengan media sosial, dan lain sebagainya. Oke, baik. Berarti dari Kesbangpol menjadi pagar. Soal posting-posting yang positif, narasi-narasi positif, agar menjadi pagar. Kami mengajak itu semuanya. Oke, mengajak itu semua. Ya, pernah saya di kelas, ya, di kelas mahasiswa. Bagaimana kalian ingin mengguncang dunia? Bikin tagar. Ketika kalian satu kampus bikin tagar yang sama, itu trending. Itu namanya mengguncang dunia. Trending. Kalau trending itu dijaga terus, yang baik masih trending. Nah, gampang buat trending sebenarnya. Semuanya bikin tagar yang sama. Semuanya bikin tagar yang sama. Yang tagar ngopening lakoni se-Jawa Tengah trending, Mbak. Oke, itu salah satu cara ya Bapak ya. Baik, Pak tadi disebutin ada 3 poin, ada kebebasan, kesetaraan, partisipasi. Kebebasan kita sudah jabarkan. Nah, terkait kesetaraan, seperti apa ini Bapak? Ya, kesetaraan itu meliputi kesetaraan gender pastinya, partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan, anti monopoli sumber daya ekonomi, pelindungan jaminan sosial, kesetaraan akses, informasi dan pelayanan dasar. Nah, bagaimana kita nggak beda-bedakan tentang ini itu, apalagi gender. Nah, kita setara Mbak ini, Mbak. Kita setara ini. Nah, setara. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan yang ada di Jawa Tengah, kita ajak mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Kita ajak bersama-sama usulan dari masyarakat untuk membangun Jawa Tengah. Ada musrembang. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah. Pak, saya izin, jalan saya rusak. Pak, itu hal-hal yang boleh, semuanya boleh dilakukan asal sesuai norma. Itu. Oke, berarti ketika warga Jawa Tengah misalnya nih Pak, ada usulan-usulan, ada kritikan ke Pemprov Jawa Tengah, warga Jawa Tengah bisa mengadu, berarti lewat mana nih Pak? Oh, banyak. Apakah bisa datang langsung ke Kesbangpol? Karena ini kan bentuk kebebasan dan juga partisipasi warga masyarakat Jawa Tengah nih. Boleh, boleh Pak. Banyak kanal-kanal yang bisa diakses. Mulai Kesbangpol boleh, mulai OPD boleh, mulai melalui lapor grup boleh, dan satu ini yang hal yang baru ini melalui rumah rakyat juga boleh. Rumah rakyat itu ada di beberapa karisidenan, jadi warga sekitar Soraya nggak perlu ke Jawa Tengah, ada di
daerah Bakerwil, dulu ex Bakerwil, itu rumah rakyat. Boleh cerita di situ. Oke, ini salah satu bentuk menjaga demokrasinya bisa berjalan gitu ya. Betul. Suara rakyat didengarkan gitu. Betul. Ya Bapak ya. Daerah Banyumas, kita punya rumah rakyat di sana. Nggak usah pergi ke Semarang, dan pastinya nanti akan tersampaikan. Itu jangan takut. Jangan takut karena semua akan tersampaikan. Pak Gubernur Pak Ahmad Lutfi ini sudah membuat mekanisme yang sangat memudahkan rakyat untuk berpartisipasi, untuk mengungkapkan pendapat, dan nek ada apa-apa lapuro. Nah, ada apa-apa lapuro. Banyak kanal, banyak media yang bisa digunakan. Salah satunya tadi ada rumah rakyat gitu ya. Itu terkait tadi kebebasan, kesetaraan, kemudian partisipasi ya Bapak ya. Yang semuanya ini dijamin oleh undang-undang. Baik. Nah, terkait indeks demokrasi di Jawa Tengah ini berapa persen berarti Pak? Data-data terbaru mungkin? Iya. Tahun 2023 itu sekitar kita naik dari 70-an menjadi sekarang 80 sekian. 80 sekian. Iya. Ini tentu kabar menggembirakan ya. Iya, tapi kami juga harus kerja keras lagi. Takutnya kalau melorot, Mbak. Nah, susah kami kalau melorot. Nah, terkait nih, karena udah di-spill melorot gitu kan. Nah, terkait naik turunnya indeks demokrasi. Ini biasanya yang mempengaruhi faktor apa sih, Pak? Tadi itu, 3 itu. Oh, yang tadi 3 itu? 3 itu tadi itu. Itu, inti kuncinya adalah 3 itu tadi. Kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi gitu ya. Partisipasi publik itu. Kapasitas lembaga demokrasi. Yang ketiga itu kapasitas lembaga demokrasi. Nah, itu mempengaruhi. Lembaga demokrasi. Nah, dan kita selalu kumpul dengan mereka ini yang mempengaruhi indeks demokrasi ini, berdiskusi tentang bagaimana indeks ini akan berjalan ke depan. Kurangnya apa? Kita lihat, oke, kita cukupi. Kita buat kegiatan ketika ini kurang, kita buat kegiatan. Kita laporkan pimpinan bahwa ini kurang, kita lakukan perbaikan. Sehingga ke depan Jawa Tengah akan menerima indeks demokrasi yang meningkat. Mungkin nomor 3 dulu nggak apa-apa. Nanti step by step 2. Ya. Jangan langsung 1. Takutnya besoknya kan kita harus bingung. Aduh, kita boleh satu nggak apa-apa. Nah, tapi memang susah ini. Nah, memang susah seperti itu. Baik, Pak. Kalau mahasiswa kan punya media untuk menyalurkan gitu kan. Jadi mereka menyalurkan untuk merawat demokrasi gitu kan. Ya. Maksudnya merawat mahasiswa kita mungkin melewat saluran akademik gitu kan. Nah, kalau misalkan masyarakat biasa, kita bisa ikut berpartisipasi merawat demokrasi, yang bisa kita lakukan apa nih Pak? Sebagai masyarakat dewasa, apalagi katakanlah mungkin ya, karena nggak semua orang hidup di mungkin Semarang mah enak, dekat lembaga-lembaga dan lain sebagainya, wadah atau media untuk mengungkapkan pendapat dan sebagainya itu ada gitu. Untuk orang-orang yang ada di desa, mohon maaf Pak, yang jauh dari media atau wadah dalam berpendapat untuk mengungkapkan pendapatnya. Boleh, bisa saja Mbak. Malah masyarakat harus mengambil peran sebagai pengawasan, evaluasi, edukasi hingga advokasi yang dilakukan kita. Yang paling penting adalah partisipasi, Mbak. Oke, partisipasi. Ya, partisipasi. Istilahnya yang mudah yang paling mudah itu istilahnya begini, Mbak. Mau terlibat aktif, itu pun sudah membantu kami. Ya, masyarakat mau terlibat aktif, partisipasi kepada pemerintah dengan program-programnya pemerintah, menjaga program pemerintah ini berjalan terus, juga itu sudah menjadikan hal yang penting buat indeks demokrasi. Oke, aktifnya misalnya seperti apa nih Pak? Mungkin pemirsa yang tahu juga nih, aku pengen ikut menjaga merawat demokrasi di Jateng. Aku harus ngapain ya? Contoh konkretnya nih dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Ya, banyak sekali kegiatan atau yang dilakukan pemerintah saat ini. Kayak ayo sekolah, ayo belajar, contohnya itu Mbak. Masyarakat mendidik anak-anaknya saat ini yang banyak sekali yang usia SMP itu malah ke yang nggak baik. Kita jaga, itu salah satu yang paling gampang seperti itu. Jaga anak masing-masing.
itu udah bagus karena mereka akan menjadi pemimpin. Yang kedua tentang program-program pemerintah, ada masalah stunting, ada masalah Mbak, jalan yang lainnya, ya partisipasi melaporkan hal-hal yang tidak baik pun juga menjaga. Misalnya ada rakyat miskin, kemiskinan ekstrim. Nah, masyarakat membantu menyampaikan di mana, terus kurangnya apa. Kita juga bisa. Nah, mahasiswa juga bisa. Nanti kita sering, Mbak, ada KKN tematik yang akan diturunkan ke sana, menyelesaikan tentang satu hal di Jawa Tengah. Itu sudah pernah ada berarti, Pak? Pernah. Itu seperti apa bentuknya? Saat mungkin ini misalnya bisa diuraikan. Mensurvei daerah tertentu tentang kemiskinan ekstrim. Nah, bukan masalah data BPS, tapi data langsung dari survei itu yang dilakukan oleh mahasiswa KKN. Nah, membantu produktivitas pangan misalnya. Nah, daripada kita datang sendiri, itu juga membantu program pemerintah. MBG saat ini kita membantu kelancarannya, memperbaiki prosesnya, semuanya bisa dilakukan. Bisa dilakukan dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian kalau tantangan merawat demokrasi di era digital seperti ini, Pak, kan sangat luar biasa sekali. Ada mungkin disinformasi, kemudian ada polarisasi, ini juga ada, dan juga terkait kebebasan berpendapat. Bagaimana ini, Bapak, tantangan demokrasi hari ini? Semakin lama kayaknya semakin berat ya, Pak, atau gimana? Iya, karena banyak orang nggak suka ya, Mbak, Indonesia itu maju, mungkin seperti itu ya. Nah, banyak media sosial yang tadi mungkin hoax, sebarkan. Terus ketika percaya, nah akhirnya ketidakpercayaan. Wah, palak sebang poleng ini sebelum, nah belum tentu. Nah, itu juga hal yang menarik sebenarnya. Wah, ini siapa ini? Media itu seperti oksigen demokrasi. Kalau media kotor, demokrasi ikut sesak nafas. Media sangat mempunyai peran strategis dalam memperkuat demokrasi. Media menginformasi yang akurat, memberikan informasi yang benar. Informasi yang akurat akan menjadikan hal yang baik di tengah-tengah masyarakat. Sekarang kalau kita ngekliknya itu yang buruk-buruk, tampilnya buruk-buruk terus, Mbak. Iya, benar. Algoritmanya ini main. Nah, jadi kalau kita kliknya yang baik-baik, wujudnya baik-baik semua. Nah, tergantung kita nyarinya apa ya, Pak, ya, media sosial hari ini. Nah, itu, Mbak, bentengi. Jangan gampang share, jangan gampang percaya tentang media. Nah, dan tentang percaya. Saat ini memang bingung antara yang asli atau yang palsu, hoax itu memang sedikit. AI. Wah, luar biasa sekali perkembangan AI. Ya. Saya sampai tertipu kemarin mengenai ada video yang sangat baik sekali. Mereka bercerita tentang zaman kejayaan Sriwijaya. Orang itu bercerita, samping kanan kirinya, depannya, videonya itu persis zaman Sriwijaya. Persis. Ada yang jualan pakai itu, persis. Ternyata AI, secanggih itu AI. Ya, hari ini ya, Bapak ya. Bagaimana AI di tangan yang tidak tepat akan merusak semuanya. Setuju. Ya. Kita makanya harus pinter-pinter ini hari ini memilah dan memilih mana yang benar-benar fakta di media sosial, mana yang itu hoax, harus dipilih. Dan mungkin sering-sering kalau misalnya baca atau nonton di media sosial itu lihat dari siapa yang posting. Penting itu ya, Bapak. Betul, ya. Betul. Nanti yang posting akunnya X gak jelas. Itu siapa yang posting gitu kan, nanti nyebar hoax, tiwas-wis di-share gitu kan. Hoaxnya semakin merajalela, aduh gak kebayang. Bapak, terkait kebebasan berpendapat, Pak, masih terkait media sosial nih, Pak. Kebebasan berpendapat di media sosial, orang itu berpendapat apapun itu dengan bebas, dengan sangat leluasa sekali, dan kadang bisa bisa dibilang kelewatan. Nah, sama fenomena itu gimana nih, Pak, melihatnya? Betul. Kita harus sadar diri.
tentunya mereka membuat itu ada tujuannya. Siapa yang dituju? Generasi siapa yang dituju? Kita harus mempolarisasi ini ke siapa? Ke pemerintah, ke anak-anak, ke mahasiswa. Itu juga penting untuk ditangkap. Nah, pengamanan digital misalnya bagi anak-anak SMA. Oh iya. Oh iya. Teman-teman. Pengamanan digital itu menjadi hal yang saat ini harus dilaksanakan dengan tepat oleh negara misalnya maupun korporasi menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi. Kadang-kadang kan ini privasi, nggak boleh. Anak-anak atau generasi saat ini Z itu senangnya menyendiri, langsung ke media sosial, selesai. Iya, larinya ke medsos. Medsos semuanya. Kadang-kadang dia orangnya ceria, ternyata di medsos orangnya berbalik, orang sedih. Kadang-kadang orangnya sedih, di media sosial dia orangnya sangat ceria. Baik, ini kopinya sambil diminum dulu Bapak, boleh? Kita ngobrol banyak sekali hari ini terkait demokrasi ya Pak ya. Tapi kayaknya demokrasi itu kalau dibahas itu pasti kayaknya seharian nggak kelar ya Bapak ya? Iya, karena memang salah satu kehidupan kita yang masalah demokrasi. Demokrasi, oke. Ya. Pak, terkait demokrasi, tentu menjaga indeks demokrasi kan berarti semua orang harus melek demokrasi dong Pak. Ya. Dan perlu belajar. Oke, udah perlu belajar nih. Nah, untuk anak-anak muda seperti saya agar bisa belajar demokrasi yang kita lakukan gimana sih Pak? Apa yang harus kita lakukan untuk belajar demokrasi? Belajar demokrasi yang mudah Mbak. Di rumah kita udah belajar demokrasi, di sekolah kita belajar demokrasi, di kantor belajar demokrasi. Bagaimana kita berbicara, membagi tugas, itu demokrasi. Nah, tugasmu, tugasku, jangan sampai benturan. Salah satu contoh yang sangat mudah seperti itu. Yuk kita demokrasi, kita kayak musyawarah, yuk kita demokrasi, menjaga ini, menjaga itu. Nah, kalau di sekolah terlihat jelas, wah, demokrasi, jelas. Kalau di sekolah berarti contohnya apa Pak? Apakah seperti kayak pemilihan ketua OSIS itu bisa Iya, salah satunya. Salah satu proses demokrasi dan politik itu agak berdampingan. Ya, berdampingan mereka. Ada dilaksanakan di sekolah. Seperti itu ya demokrasi. Oke, boleh sambil diminum kopinya Bapak? Nikmat sepertinya ini kopinya boleh diminum dulu, dinikmati. Mantap ya Pak ya. Kita ini agak berat sedikit, kita minum dulu. Pembahasan yang cukup lumayan. Oke, berarti sekolah kita juga bisa belajar. Nah, kalau mengenalkan demokrasi di rumah untuk anak, baiknya gimana Pak? Kalau mahasiswa nih, di kampus, belum punya anak Mbak? Belum punya anak? Sudah Bapak. Nah, kayaknya seperti apa demokrasi di anak? Coba, kira-kira. Nah, ini saya makanya ingin berguru dengan Bapak, biar gak salah menerapkan. Nanti jangan-jangan saya nyuruh ini itu ternyata saya terlalu otoriter. Nah, anak saya nanti akhirnya semua kata mama, semua kata ibu, semua kata ayah. Akhirnya anak saya nggak kenal apa itu demokrasi. Nah, gimana nih Bapak? Diomongkan dulu, disepakati dulu, ketika akan kemana, beli apa, dan apa namanya. Kalau ini menjadi ini, itu menjadi itu. Demokrasi hal yang sangat simpel. Kalau di lingkungan rumah untuk anak, yang simpel-simpel saja. Yang simpel-simpel saja. Kecil itu. Nah, ketika mau milih ini, oh baiknya ini kok ada minus plusnya, plus minusnya, itu menjadi hal yang kecil untuk mereka bisa belajar demokrasi. Nanti bisa memilih, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Bisa mengoreksi, mengkritik ayahnya, mengkritik adiknya, kakaknya. Kak kok gini? Nah, oh mereka diskusi. Loh ini karena kan ini. Kak kok gitu? Dia kok gini? Mah, saya kok dibekali nasi terus. Nah, kan udah ada MBG. Nah, biar kamu warak, dan kamu kenyang. Nanti makan 2 kali nggak apa-apa. Nah, begitu. Salah satu, oh ya tahu. Nah, terima kasih aja. Jadi saling. Berarti protes dibawain bekal karena udah dapat MBG pun itu sebenarnya udah
Ya, termasuk artinya, dalam belajar. Ya, Anda sampaikan, dia protes, kita sampaikan, dia paham, itu proses demokrasi. Secara gak langsung ya Bapak ya. Oke, belajar dari rumah ternyata. Menurut saya nih. Tapi masuk sih, make sense sih. Memang belajar demokrasi gak perlu harus kita belajar teorinya dulu. Ya. Iya kan Pak, bisa dipraktikkan secara langsung di rumah. Mereka mau, aku mau nonton, aku mau yang ini. Nah, aku mau beli ayam, saya mau beli ikan. Nah, itu demokrasi. Aku masak, mau minum susu, aku nggak mau susu, aku mau coklat. Nah, coba dirembuk bareng-bareng. Ini gimana? Kamu lagi pilek, nggak perlu es. Nah, demokrasinya mulai sampaikan. Oke, hal-hal kecil sebenarnya, tapi itu sudah termasuk dalam belajar gitu. Kalau tidak mengekang kebiasaan mereka untuk berpendapat, tidak menekan mereka. Kamu harus ini ya, nggak boleh. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh didikte. Nanti jadi orang tua yang otoriter seperti itu ya Pak ya. Nggak baik gitu kan. Jadi anaknya mau ngomong jadi takut, gitu kan. Jadi nggak bisa belajar juga. Oke. Pak, melihat Jateng yang sudah indeks demokrasinya udah cukup tinggi gitu. Untuk jangka pendek, jangka panjang, strategi apa nih yang bakal dilakukan Kesbangpol biar dongkrak lagi, naik lagi? Ya. Kita akan punya cara, Mbak. Kita akan mencukupnya. Kita berkolaborasi dengan semua tim ID untuk membahas tentang Jawa Tengah. Kurangnya apa? Di kebebasan? Di lembaga atau di gender persamaan hak itu apa yang kurang, yang mana yang kurang, karena aspeknya kan banyak, kita nggak bisa jawab. Nah, tapi kita juga punya treatment. Jangan sampai kita inginnya nomor 1 terus Mbak, tapi lebih baik seharusnya inginnya meningkat Mbak, itu saja, inginnya meningkat. Bukan nomor 1 terus, tapi inginnya meningkat. Ya, meningkat dari nomor 4, dari nomor 3, nomor 2, nanti gongnya nomor 1. Atau nomor 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Yang jelas harus tinggi dari indeksnya pusat. Luar biasa. Tapi selama ini so far Jateng di atas rata-rata terus ya Pak ya? Berarti target di urutan pertama tahun berapa nih Pak? Tahun inilah. Katanya tadi di 4 mau step by step. Tahun ini udah tahun ini. Bismillah tahun ini kita adakan bareng-bareng dan kita rawat demokrasi di Jawa Tengah bareng-bareng biar indeks demokrasinya bisa naik gitu ya. Tahun ini lah, mudah-mudahan tahun ini. Amin. Tapi nggak bisa ya nomor 3. Kalau kita punya cita-cita tahun ini, tapi jangan sampai malah dari nomor 5 atau keluar dari 5 besar. Waduh, sayang Mbak. Disayangkan ya. Dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki, masalah efisiensi dan lain sebagainya, kita tetap punya semangat yang kuat, semangat yang sama ketika tidak efisiensi. Nah, jadi ketika anggaran masih, kita tetap semangatnya sama. Tidak ada kendala. Tetap berkobar semangatnya. Itu. Bapak tadi sempat disebutkan juga terkait kolaborasi. Biasanya Kesbangpol kolaborasi sama siapa aja sih Pak? BPS itu menjadi hal yang penting. Nah, mereka punya data, kami juga punya telusur BPS. Akademisi, nah, terus dunia usaha, ekonomi, nah. Mereka bisa berbicara satu ruangan rapat. Apa ini? Oh, kita koreksi bersama-sama. Tentunya atas arahan dari pusat. Kita coba lihat dari Polpum yang disita membaca Jawa Tengah seperti apa dan kita tunjukkan. Sehingga dari Polpum percaya, kita tahu, nantinya ke depan menjadi keren lagi. Itu harapan bersama ya. Iya. Nanti Jateng lebih keren lagi. Nah kalau tahun ini Pak, ini udah bulan November, udah tanggal berapa nih? Tanggal 24. Ya. Bentar lagi udah akhir tahun. Ya. Ada catatan khusus gak nih terkait demokrasi ada di Jateng selama 1 tahun, hampir 1 tahun, mohon maaf. Apakah entah catatan yang perlu diperbaiki
atau catatan-catatan indah yang tercatat terkait demokrasi di Jawa Tengah tahun ini, Pak? Ya. Seperti apa? Banyak catatan penting dari awal bulan-bulan yang sering ada unjuk rasa itu mulai bulan Agustus. Yang paling parah Agustus. Kekompakan Forkompinda para pemimpin daerah tersebut menjadi cermin ketika Forkompinda itu kompak. Insya Allah namanya unjuk rasa yang anarkis bisa diatasi. Nah, catatan penting ketika Agustus akhir itu menjadi apa namanya, kita harus bergerak lebih cepat, karena walaupun kita sedikit dibandingkan apa namanya, ada hal-hal yang merusak, tapi dibandingkan dengan provinsi lain kita lebih aman. Jawa Tengah lebih aman, Jawa Tengah lebih kondusif ya, tentang indeks demokrasi, tentang yang kita lihat tentang unjuk rasa. Jawa Tengah lebih aman dari itu. Di luar Jawa hampir tiap hari unjuk rasa ya. Yang nggak pernah unjuk rasa mungkin Bali sama Jogja. Iya, ada Mayem. Ya. Betul. Karena apa namanya, pimpinannya ya memang Sultan. Iya, karena pimpinannya Sultan. Itu nggak tunjuk. Tersenter jadi satu ya, ada senternya sendiri gitu ya. Oke, melihat catatan-catatan itu kembali, Bapak, apa yang perlu diperbaiki untuk demokrasi Jawa Tengah? Ya. Apa aja tuh, Pak? Kita perkuat tentang jejaring. Jangan sampai masyarakat itu tidak tahu artinya mereka melakukan unjuk rasa karena ingin tanya ini. Ya kita jawab dulu. Sebelum unjuk rasa upah minimum, kita ajak rapat dulu. Nah, iki upahmu seperti ini, upah regional Jawa Tengah seperti ini, sekian ini sesuai dengan apa namanya, pusat. Nah, jadi mereka tahu. Tidak ngobrol dulu. Dan keterbukaan itu penting. Yang kedua, Jawa Tengah sekarang selalu ada unjuk rasa, selalu ada yang ditemui, ditemui. Artinya mereka datang, kita temui, bukan kita cuekin. Mereka senang dari temui. Betul. Mereka senang. Pernah unjuk rasa, Mbak? Pernah? Gitu? Enggak sih, Bapak. Oh, enggak. Saya tidak berunjuk rasa. Saya lewat media lain ketika menyalurkan pendapat atau kritikan. Ketika mereka anak mahasiswa atau masyarakat melakukan unjuk rasa, kita temuin, ajak diskusi maunya seperti apa. Oke, tuntutanmu saya terima, nanti kita tidak lanjuti. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu mereka senang. Udah senang sebenarnya ya, karena mereka bawa tuntutan, pengennya didengar kayak gitu. Salah satu poin dari demokrasi kan kebebasan berpendapat, untuk mengkritik, kebebasan mengkritik, menyampaikan saran, pendapat. Nah, mereka ingin pendapatnya didengar seperti itu. Nah, Pak, akhir tahun biasanya UMR nih. Ini pasti bakal ada demo gede-gedean gak sih, Pak? Persiapan itu dari Kesbangul gimana nih, Pak? Ya. Ini kan bakal demokrasi. Mereka bebas untuk berpendapat. Kita ngasih ruang mereka untuk menyalurkan unek-unek, mungkin mengusulkan UMR dan lain sebagainya mereka lewat itu, lewat berdemo gitu. Ini agenda tahunan, Mbak. Agenda tahunan. Namun ketika dari teman-teman buruh, kawan-kawan buruh itu melakukan aksi unjuk rasa, tergolong sangat kondusif. Sangat kondusif. Mereka paham, sangat kondusif. Namun yang kami takutkan adalah ada yang masuk-masuk. Ada penumpang gelapnya yang membuat itu ricuh. Seperti tahun kemarin ricuh karena ada yang masuk. Nah, bener. Itu Dinas Tenaga Kerja tentunya sudah melakukan banyak hal terkait dengan persiapan UMK ini. Banyak hal. Saya beberapa kali diundang oleh di Dinas Tenaga Kerja untuk membahas ini. Dan Pak Kup hadir di situ. Pak Kup dengan lantang menyampaikan nanti
tak umumkan ketika dari pusat sudah jelas. Jadi pusat yang menjadi peran penting untuk pengumuman UMK Jawa Tengah. Iya. Dan teman-teman yang menjadi koordinator itu sudah kenal dengan teman-teman dari tenaga kerja dan kayak kawan. Kita sampaikan penggalangan seperti itu dengan baik, sehingga nanti mereka hanya ingin unjuk rasa tapi kondusivitas terjaga. Ini saya harapkan. Boleh melakukan unjuk rasa, kita nggak larang, Pak. Betul. Kalau kita larang malah nilai ID turun, rendah. Betul. Boleh, asal jangan merusak, asal jangan anarkis. Nah, begitu. Sehingga aspirasinya tersampaikan, maksud tujuannya tersampaikan, dan kita mendengarkan dengan enak. Mendengarkan dengan enak, semua aspirasi unek-uneknya tersampaikan dengan Betul. baik. Berarti bisa dibilang, menyimpulkan dari obrolan kita hari ini, Bapak, bisa dibilang kesehatan demokrasi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah hari ini, sehat ya Pak? Baik-baik saja ya Bapak? Baik, nilainya tinggi kok. Ya. Baik saja. Iya. Baik. Terakhir Bapak, untuk menutup podcast kali ini, ada pesan yang pengen disampaikan, boleh disampaikan Bapak untuk warga Indonesia khususnya yang ada di Jawa Tengah. Ya, warga Indonesia yang ada di Jawa Tengah. Khususnya yang ada di Jawa Tengah. Ya, demokrasi menjadi penting. Ketika demokrasi ini rusak, pembangunan juga akan terhambat. Mari jaga bersama-sama tentang demokrasi di Jawa Tengah, agar seluruh program kegiatan pembangunan yang ada di Jawa Tengah tepat sasaran dan segera dilaksanakan. Manfaatnya ini dapat kita semua. Ini dapat kondusivitas aman, investasi masuknya banyak. Ketika demokrasi itu berjalan baik, menjadi kondusivitas, Pak. Ketika kondusivitas itu, banyak investasi yang berdatangan, makmur dan sejahtera akan tercapai di Jawa Tengah. Terima kasih. Makmur dan sejahtera bakal tercapai di Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Pradana atas waktunya sudah meluangkan hadir di tengah-tengah sibukan. Saya yakin Bapak sibuk, apalagi menjelang akhir tahun. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu buat Bapak dan juga sukses selalu. Siap. Baik. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ngopeni edisi kali ini. Saya Lina Putri pamit undur diri dan sampai jumpa.